Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Ayu Lestari. Saya dari kelompok 11. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik, di mana pemeriksaan fisik ini kita akan melakukannya secara head to toe, yaitu mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki pasien itu sendiri. Nah, adapun tujuannya di sini yaitu untuk mengetahui bagaimana kondisi atau keadaan klien itu sendiri, kemudian untuk menunjang beberapa diagnosa. Kemudian untuk pengenalan alatnya sendiri, di sini kita gunakan yang pertama ada reflex hammer, ada spatel, kemudian ada pen light, dan kemudian ada stetoskop. Ya, sebelum kita melakukan tahap orientasi kepada pasien, jangan lupa kita lakukan pra-interaksi dulu, yaitu kita cek buku status klien, tindakan apa yang ingin kita lakukan. Kemudian jangan lupa kita cek namanya siapa, umurnya berapa. Terus kita lakukan tahap orientasi. Tahap orientasi sini kita melakukan orientasinya sendiri sini. Kita sapa pasiennya ya, kita lakukan informat konsen. Selamat pagi Ibu. Pagi. Ya, perkenalkan nama saya Perawat Ayu. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik mulai dari ujung kepala Ibu sampai ujung kaki. Nah, bagaimana Ibu, bersedia atau ada yang mau ditanyakan? Iya, bersedia. Ya, terima kasih. Ya, sebelum melakukan tahap pemeriksaan, jangan lupa kita melakukan cuci tangan 6 langkah. Nah, untuk pertama kita lakukan pemeriksaan fisik mulai dari kepala. Baik, di sini kita mulai dari kepala, kita inspeksi, kita lihat bagaimana bentuk dari kepalanya, kemudian bagaimana distribusi ketebalan dan kebersihan. Tapi kita lihat bagaimana warna rambutnya, apakah rontok atau tidak, bagaimana kebersihannya, apakah dia beruban atau tidak, apakah ada tombe, ada kutu dan sebagainya, apakah ada benjolan. Dengan cara kita palpasi apakah ada benjolan atau tidak, apakah ada nyeri tekan. Bagaimana Bu, ada nyeri kita rasa? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian kita inspeksi mata untuk membandingkan mata kiri dan mata kanan. Kita lihat bagaimana posisi dan warna dari kelopak mata itu sendiri. Kemudian kita anjurkan klien untuk memejamkan mata dan membuka. Coba Ibu buka mata, tutup matanya, terus buka. Ya, simetris ya. Kemudian kita menilai refleks pupilnya dengan cara memberikan cahaya dari arah samping. Kemudian kita inspeksi juga bagaimana keadaan hidung, mulut, apakah simetris atau tidak. Kemudian apakah ada, kita palpasi apakah ada benjolan atau tidak. Kemudian di telinga juga kita lakukan pemeriksaan apakah dengan menggunakan pen light ya, untuk melihat apakah ada kotoran atau tidak. Kemudian mulutnya sedikit ya, di sini kita lihat bagaimana kebersihan mulut dan giginya ya, sudah bersih ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada leher, kita lakukan palpasi apakah ada benjolan atau tidak, adakah pembesaran kelenjar tiroid atau tidak. Ya, lanjut kita lakukan pemeriksaan pada dada. Di sini kita mengamati bentuk dada dari 4 sisi. Yang pertama dari depan, ya, klavikula, sternum dan tulang rusuknya. Kemudian dari belakang juga kita perhatikan bentuk tulang belakang kesimetrisan skapula. Kemudian dari sisi kanan dan sisi kiri dari paru-paru itu sendiri, dada itu sendiri. Kemudian kita inspeksi dada secara menyeluruh untuk mengetahui kelainan bentuk dada dan frekuensi dari respirasi. Kita amati keadaan kulit dada, apakah terdapat retraksi selama bernafas, jaringan parut atau kelainan lainnya. Kemudian kita lakukan palpasi di sini untuk mengetahui ekspansi dada. Nah, untuk palpasi dada itu sendiri, untuk palpasi dada kita letakkan kedua tangan di atas dada pasien. Kemudian kita minta pasiennya untuk melakukan pernafasan. Coba Ibu tarik nafas, kemudian keluarkan. Ya, kita lihat bagaimana pengembangan dadanya, apakah simetris atau tidak. Ya, kemudian perkusi dada. Untuk perkusi paru anterior ini, perkusi dimulai dari atas klavikula ke bawah. Kita lakukan perkusi. Intervalnya sekitar 4-5 cm ke bawah.
Kemudian kita bandingkan bagaimana sisi kanan dan sisi kiri dari paru-paru itu sendiri. Ya, kemudian untuk auskultasi paru di sini kita gunakan stetoskop. Di sini kita mengetahui apakah ada kelainan pada pasien itu sendiri, apakah ada bunyi tambahan atau tidak seperti wheezing. Nah, untuk bunyi paru normal itu bunyinya sonor. Kita dengar. Kemudian sama untuk jantung juga, kita dengar apakah bunyi jantungnya normal atau tidak. Nah, untuk pemeriksaan abdomen itu sendiri, di sini kita amati bagaimana bentuk perut secara umum, warna kulitnya, kemudian kontur bagaimana permukaan perut itu sendiri, apakah ada ketidaksimetrisan, apakah ada jaringan parut atau tidak. Kemudian kita perhatikan bagaimana posisi, bentuk, dan warna, apakah ada inflamasi atau tidak. Kemudian kita amati bagaimana gerakan-gerakan perut saat melakukan ekspirasi dan inspirasi. Kemudian untuk pemeriksaan auskultasi, kita hangatkan dulu bagian diafragma dan bel stetoskop supaya pada saat mengenai kulit perut ibu, dia tidak langsung kaget. Kemudian kita letakkan sisi diafragma stetoskop di kuadran kanan bawah. Kemudian untuk perkusi kita mulai dari kuadran kiri bawah. Kita lakukan perkusi, bergerak searah jarum jam. Perhatikan reaksi klien, apakah terdapat nyeri atau keluhan nyeri. Lakukan perkusi pada area timpani, apakah terdengar redup atau tidak. Kemudian kita lakukan palpasi untuk mengetahui apakah ada nyeri tekan atau tidak. Bagaimana ibu, ada nyeri? Kita rasa ada? Tidak ada. Kita juga lakukan penekanan. Kemudian tangan yang satu menopang di bagian bawah untuk mengetahui sambil melihat. Kemudian kita lakukan penekanan dan tangan yang satu menopang ke bawah. Kita lakukan penekanan sambil melihat raut wajah pasien, apakah dia beringis atau tidak. Sama kita lakukan juga di sebelah sini, apakah ada nyeri tekan atau tidak. Lalu untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu kedua tangan, kita lihat apakah simetris atau tidak. Kemudian kita lakukan palpasi, apakah ada nyeri tekan atau tidak. Bagaimana ibu, ada nyeri? Tidak ada. Ya, kita lihat bagaimana kebersihan kukunya. Ya, sudah bersih ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan refleks Hammer. Kita minta ibunya untuk duduk. Bisa duduk dulu ibu. Ya, duduk. Di sini kita untuk mengetahui bagaimana refleks Hammer pada anggota gerak tangan ibu. Di sini kita gantungkan, kemudian kita lakukan pengetukan. Nah, apabila kita melihat ada gerakan berarti itu normal. Kita lakukan juga pada tangan yang satunya. Relax ibu ya. Ya, apabila ada gerakan atau refleks dari pada saat kita melakukan pengetukan, itu berarti dia normal. Ya, ibu boleh berbaring kembali. Nah, untuk pemeriksaan ekstremitas bawah, ya, kita lihat bagaimana kesimetrisan dari kaki ibu, bagaimana apakah bersih, kukunya bersih. Kita lihat bersih ya. Kemudian kita lakukan nyeri tekan, palpasi, apakah ada nyeri tekan atau tidak. Bagaimana ibu, ada nyeri tidak rasa? Tidak ada. Tidak ada. Bagus ya. Di sini akhir. Untuk terakhir kita untuk menilai, di sini kita lakukan refleks di kaki ibu. Bagaimana ibu, geli? Iya, geli. Ya, kalau dirasakan geli itu berarti dia normal.